Ketika raga ingin beristirahat, hati lebih memilih untuk berangkat. Seperti yang kita lihat di thumbnail, saat ini kita akan beranjak ke ujung kota Subang, yakni Bukit Pamoyanan. Jika dilihat dari ketinggian, Bukit Pamoyanan berada di sekeliling hutan, gunung, dan lembah. Teksturnya pun terlihat merah kecoklatan, yang menandakan bahwa itu tanah. Untuk selebihnya, daripada penasaran, mending kita langsung aja deh pergi ke tempatnya. Rasanya kurang nih ketika kita tidak mengambil foto atau dokumentasi. Tapi jangan lupa, alangkah lebih baiknya juga kita sarapan terlebih dahulu. Biasanya sebelum berangkat kita makan dulu. Tapi sebenarnya Bala sama lontong. Wah, ini baju-baju tuh keparahnya loba. Cai. Ini ya paru mana? Minum ya. Tok balik heula. Tugan aing mah sprite isina anjing botol naungkul. Ini nih Versa Besari kita, anjing. Versa Besari. Kalau gunakan protokol kesehatan. Terus berat itu tuh cai tuh. Saya itu tuh mana sih? Sudah pada saya ini. Pagi hari kita harus siap-siap dulu. Mungkin sekitar jam 8 kita akan start menuju lokasi. Dan kebetulan kali ini saya berangkat bersama Madau, Aji, Dava, Kori, Yana, Fahrul, dan Lutfi. Kami pun segera menggendong tas carrier untuk bersiap-siap berangkat menuju lokasi. Tapi demi keselamatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu, teman-teman. Tentunya dengan keyakinan dan agamanya masing-masing ya. Sepanjang perjalanan kita hampir 3 kali tidak menemukan jalan menuju Bukit Pamoyanan. Mungkin ini ketidaktahuan kita, karena belum ada yang pernah ke Pamoyanan atau sinyal GPS yang kurang yang mengakibatkan kita salah jalur. Beberapa kali kita tersesat, minta maaf, nggak tahu jalan, nggak tahu arah. Jadi sekarang kita berusaha untuk mencari jalan, ya. Daripada pusing-pusing, kita mengikuti Google Maps yang sesuai dengan apa yang tadi saya katakan atau tanyakan kepada seorang bapak-bapak tentang jalan ke Pamoyanan. Dan akhirnya kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya dan rekan-rekan akhirnya sampai juga di tempat tujuan utama, yaitu Bukit Pamoyanan yang berada di Kabupaten Subang. Setelah sekian lama atau beberapa lama dan beberapa kali kita berhenti di jalan karena faktor ketidaktahuan jalan, akhirnya Google Maps menolong kita yang membawa kita telah sampai kepada Bukit Pamoyanan ini. Nah, perkiraan dari Kabupaten Purwakarta Kota sampai Bukit Pamoyanan ini sekitar memakan waktu kurang lebih 1,5 jam kalau itu tidak berhenti-berhenti. Nah, sekarang kebetulan kita berhenti, jadi memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan dan perkiraan sih 50 kilo kalau dari pusat kota Purwakarta. Jadi yang mau datang ke sini silahkan, spotnya bagus, recommended banget buat kalian yang lagi gabut di rumah. Ikutin terus perjalanan saya dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker. Oke, salam jati diri. Nah, untuk tiketnya sendiri kita langsung tanyain aja ke tukang jaganya. Tiket masuk Bukit Pamoyanan ini berapa ya satu orangnya? Orangnya 10, parkir motornya 10.
per orangnya 10, parkir motor 10. Tuh. Jadi murah banget ya. Dengan harga 10.000 kita udah merasakan apa yang namanya pemandangan indah di atas bukit sana. Kita bisa lihat motor-motor, bahkan mobil yang menurut kita mewah juga. Kalau dari bukit mah kelihatan kecil gitu. Ya. Treknya gimana, Kak? Lumayan terjal. Oh. Oh, dari parkiran. Nah, dari parkirannya juga minimal 15 menit. Gitu. Jadi tidak terlalu tidak terlalu memakan waktu yang banyak ya untuk kita bisa istirahat nanti di atas bukit. Oke. Sekian mungkin video perjalanan kita lanjut nanti di atas. Oke. Salam jati diri. Sekarang lagi berada di tempat parkirnya nih. Tempat parkir berapa, Pak? 5.000 ya? Oh, 10. Parkir 10. Kalau kunjungan 5.000. Nah, kalau kunjungan 5.000. Kalau ngecamp Nih, 10.000. Saya bilangin ya, ngerinya salah tangkep lagi. Dan kalau ada yang permintaan di atas, tapi bawa tenda ya, hanya buat kebersihan ya. Per tenda 10.000, bukan pungutan liar resmi sih dari BUMDes. Hanya ngerinya, oh ini pungutan liar kali udah administrasi udah beres kok di atas. Hanya buat kebersihan ya. Nah, kalau ada yang minta ya kasih, gak ada apa ya gak usah. Ngerinya kok kaget ini minta lagi, ada yang malah kali bukan. nah gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau kalian semua pengen main ke Bukit Pamoyanan, di atas ada yang minta kebersihan, itu hanya sekedar minta kebersihan aja. Jadi jangan sampai salah tangkap dari diri kitanya juga ya. Tetap kalau misalkan kita mau main kemana-mana, itu kita harus mengikuti apa aturan yang ada di sini gitu. Oke. Oh ya, satu lagi tadi penitipan helm itu seikhlasnya ya, seikhlasnya. Dan sekarang kita langsung trekking ke atas. Oke. Tetap jaga protokol kesehatan. Ini nih, gimana perasaan tadi selama perjalanan dari Purwakarta sampai Nyasab? Oh iya nih, lumayan juga ya perjalanannya. Wah. Juru Opa. Tanggapannya Opa gimana, Opa? Ini kuat gak nih? ya insya Allah lah. Kuat. Soalnya kan kuat ya Pak ya. Kuat, oke? Oke. Setelah beberapa lama beristirahat dan memahami arahan, akhirnya kita siap untuk menapaki jejak ke bukit. Kita sekarang mulai trekking, oke? Ikutin terus. Salam jati diri, men. Diri. Ngomong dong, jangan lupa subscribe channel Jejak Jati Diri. Jejak Jati Diri. Mantap nih. Lumayan juga ya treknya, Dai. Lumayan. Nah, untuk kalian nih yang mempunyai rencana datang ke sini, trek dari tempat parkir ke bukitnya pun tidak begitu susah. Kita langsung disuguhi dengan anak tangga yang tersusun rapi. Wah, jarang-jarang nih ada tempat wisata alam yang membuat kita tidak kesusahan untuk menaikinya. Apalagi dengan tangga yang seperti ini. Hanya saja mungkin dengan cuaca yang panas dan jalan yang terus menanjak, kita bisa merasakan sedikit lelah. Dan dengan tangga yang seperti ini, jangan ketakutan sepatu kita cepat kotor ya. Kesini makin kesini, perawakan tanah mulai kita injak nih. Biasanya gini nih, nggak bukit, nggak gunung, nggak dataran tinggi yang lainnya, tetap ngurus tenaga. Ya banding tadi disasab aing, aduh, di jalan. Udah 3 kali kita berhenti. Seperti ada yang aneh, tapi nggak tahu apa.
Soalnya kita kalau bisa dibilang seperti dipermainkan sama GPS sama Google Maps. Jadi beda. Kita pakai 2 HP. Google Maps-nya itu ada yang ke sana, ada yang ke sini. Jadi nggak tahu yang mana yang benar. Akhirnya kita mengikuti jalan yang menurut orang aja, jadi bukan menurut Google Maps. Mantap. Aduh, betapa lelahnya saya. Sampai di depan kamera pun terlihat ngos-ngosan. Wajar lah ya, 2 bulan tidak menapaki kaki ke daerah ketinggian. Jadi untuk para netizen, maaf nih, jangan dihujat ya. Maaf ya, lagi nggak pakai masker, ngap. Tapi tetap harus cuci tangan. Kalau ngobrol sama orang jaga jarak minimal 2 meter. Yuk. Setelah beberapa menit berjalan, kita pun memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Nah, jadi baru aja beberapa saat ke belakang mendaki, kaki udah mulai capek, napas udah mulai ngap, teman-teman aja masih di bawah, dan ini ada 4 orang bersama saya 1 orang. Terus kurang lebih ada 100 meter lagi kita udah nyampe puncak Bukit Pamoyanan. Oke, ikuti terus. Oh iya nih, di perjalanan pun terlihat warung makanan dan minuman yang bisa mempermudah kita untuk membeli minuman agar tidak kehausan. Layaknya gunung, Bukit Pamoyanan tidak mau kehilangan jenisnya nih. Kalau dari parkiran sampai beberapa meter ke depan kita dibantu oleh anak tangga, mungkin setelah warung kita tidak dibantu lagi oleh tangga. Nah, mungkin ini gambaran suasana Bukit Pamoyanan, tapi belum seberapa. Karena menurut penjaga warung dan orang sekitar, ramainya Pamoyanan terletak pada pagi atau sore menjelang senja. Wah, itu tandanya kita terlalu bersemangat untuk datang ke sini di siang hari. Tapi tak apa, kita bisa lebih memilih tempat untuk bermalam. Setelah lamanya berjalan, kita pun akhirnya beristirahat untuk mengembalikan tenaga dan dahaga kita. Dan tidak ada salahnya juga kita bisa mengikuti ritual yang sering nenek moyang kita lakukan sejak dahulu kala, yaitu makan bareng, papahare, atau murak timbel kalau kata orang Sunda mah. Tadinya kita akan mendirikan tenda di tempat yang sama dengan tempat kita makan, karena suasananya sejuk dan di bawah pohon juga. Tapi kesepakatan berkata lain. Setelah beberapa teman saya yang survei tempat ke tempat yang lebih depan dengan pemandangan, akhirnya kita pun berpindah tempat ke tempat yang langsung berhadapan dengan pemandangan dari atas bukit. Tanpa berlama-lama, tenda kita dirikan. Karena mengingat tenaga dan badan sudah lelah, alangkah lebih baiknya kita segera beristirahat dalam tenda.
Tenda telah berdiri. Itu tandanya kita tinggal memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Mungkin beristirahat, bercanda, berbincang, mandi, mengambil air, atau mungkin bisa jadi memasak. Oleh kok ya ini. Cepet. Waktu berlanjut pada malam hari. Kira-kira apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kali ini sebelum besok kita trekking attack buat summit. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus saya ambil dulu atau shoot dulu. Terutama tanggapan-tanggapan pendaki atau yang sedang berkemah di sini. Apa sih tanggapan mereka tentang Bukit Pamoyanan ini, dan maksudnya seperti kenapa harus tempat Pamoyanan ini untuk menjadi salah satu rekomendasi mereka untuk berkemah di sini atau bermalam di sini. Oleh karena itu, ikutin terus dan jangan kemana-mana. Selamat malam. Selamat malam untuk kalian semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini saya sedang berhadapan langsung nih dengan Teteh siapa namanya? Teteh Maya. Teteh Maya dari Kasomalang. Teteh Maya dari Kasomalang. Langsung aja kita tanyakan bagaimana tanggapan dia soal Bukit Pamoyanan ini. Oke, langsung saja. Teh, Ya. dari tempat parkir sampai puncak ini seperti apa perasaannya? Perasaannya senang, terus ada capeknya juga, ada lelahnya juga. Tapi setelah datang ke sini terobatilah dengan pemandangan yang ada di sini. Jadi terbayar ya? Ya. Oke. Untuk pemandangannya Tite, Bukit Pamoyanan ini seperti apa pemandangannya? Pemandangannya bagus. Apalagi kalau di malam hari, apalagi kalau udah menjelang mau pagi, pasti diserbunya pas paginya. Oh gitu. Nah, jadi kesimpulannya nih Teh, untuk para mereka yang gabut di rumah, kan masa pandemi ini berkelanjutan nih. Ya. Jadi puyeng banget kan gitu kan. Buat yang sedang berada di rumah, kesan dan pesannya seperti apa, dan ini tempat recommended banget gak sih buat mereka yang sedang ada di rumah yang nonton sekarang? Silakan dengerin nih penjelasan dari si Teteh gimana tentang Bukit Pamoyanan ini. Ya, kalau lagi gabut datang aja ke sini. Di sini enak pemandangannya juga. Terus bisa santai-santai di sini. Kalau lagi apa-apa teriak aja. Dia pemandangannya juga bagus di belakang. Tuh Teh. Ya. Oke. Nah, terima kasih kepada Teh Maya dari Kasomalang yang telah memberikan kita masukan soal tempat ini, dan tanggapannya sangat begitu memotivasi kita untuk datang ke sini. Instagramnya Teh apa Teh? Maya Siti Hanifah. Maya Siti Hanifah. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi narasumber yang kedua kali ini, perkenalkan diri, namanya siapa Kak? Siap, nama Muhammad Ari Firmansyah dari Kabupaten Sumedang. Nah, sini. Nama saya Indra Yuda dari Kabupaten Sumedang juga sama. Nah,
kebetulan ini saya sedang mewawancara anggota Pramuka Sakawana Bakti Kabupaten Sumedang. Nah, untuk tanggapannya nih Kak, buat Kak siapa? Kak Ari. Buat Kak Ari, tanggapan untuk mengenai tempat Bukit Pamoyanan ini seperti apa Kak? Ya. Untuk tanggapan tempat ini ya cukup ramai dan jalan akses cukup mudah ditempuh dan semuanya warga banyak yang ini gitu. Jadi kesimpulannya tempat ini ramai, Ya. banyak pengunjungnya. Nah, sekarang setelah tanggapan dari Kak Ari, kita dengarkan kritik dan saran mengenai tempat Bukit Pamoyanan ini seperti apa dari Kak Indra. Seperti apa Kak? Paling untuk kritik yang pertama penempatan. Jadi penempatan tenda itu harus gimana ya? Jadi supaya teratur saja, belum terkata rapi. Oh, jadi masih banyak yang tidak harus ditempati sama tenda. Untuk itu kritiknya, sarannya Kak? Nah paling untuk saran ya itu, jadi penempatan tenda itu harus tertata gitu. Jadi ketika kita foto atau mengambil video itu tenda-tenda itu tertata rapi gitu kan. Mungkin itu tanggapan, kritik dan saran dari Kak Ari dan Kak Indra terkait dengan situasi dan kondisi atau keadaan yang ada di Bukit Pamoyanan yang berada di Kabupaten Subang ini. Terima kasih Kak. Ya, Yuk. ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin cukup sekian video yang saya wawancara mereka. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi beberapa waktu belakang saya sudah mewawancara beberapa pengunjung yang berkemah atau bermalam di Bukit Pamoyanan Kabupaten Sumedang ini. Jadi menurut mereka tanggapan serta kritik dan saran mengenai tempat ini sangat membuat pelajaran bagi kita semua untuk terus menjaga kelestarian alam, karena pada dasarnya alam sudah menyiapkan beberapa hal yang harus kita jaga, contohnya kebersihan. Kalau misalkan kita tidak bisa menjaga kebersihan, alam itu tidak akan ada pengunjungnya lagi, karena kan ya emang alam itu bisa ada pengunjung karena memiliki ciri khas sendiri. Yang pertama mungkin keindahannya, yang kedua kebersihannya. Jadi yang jelas di sini kita sebagai pengunjung harus tetap menjaga kebersihan agar alam itu tetap lestari. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian kegiatan malam saya bersama teman-teman saya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang membantu saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari jejak jati diri. Bahkan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah duniamu, lembut sang awan kan menyambutmu. Bermimpiku. Terima kasih Pamoyanan telah hadir mengisi waktu dan pengalaman untuk menjadi sebuah cerita. Banyak pembelajaran yang kita ambil. Salah satunya, kita jangan merasa lebih tinggi kalau tidak memberikan keindahan untuk orang lain. Tetap merendahlah agar selalu terlihat indah. Salam lestari dari jejak jati diri. Bagi aku cukup sederhana. Subscribe. Jangan lupa guys, subscribe channel dari Jejak Jati Diri. Oke, terima kasih. Kami dari Saka Wana Bakti Kabupaten Sumedang mengajak kalian semua untuk subscribe channel Jejak Jati Diri. Salam Rimba.
Namaste.